Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puja puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari yang sangat indah ini kita masih diberi sehat oleh Allah dan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan kajian surah Fussilat surah 41 ayat 29 dan berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Dan orang-orang kafir telah berkata, Tuhan kami, perlihatkanlah kami kedua jenis makhluk yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang hina. Sekali lagi ayat 29 di atas berpindah menguraikan pembicaraan mereka yang lain. Kata dan pada awal ayat di atas serupa dengan kata dan pada awal ayat 26 yang lalu. Hanya saja di sini yang diuraikan adalah ucapan mereka di akhirat nanti. Ini berkaitan juga dengan ayat yang lalu yang menguraikan siksa yang menanti mereka di neraka. Yakni ayat ini seakan-akan menegaskan, dan ketika mereka berada di neraka, orang-orang kafir telah pasti akan berkata, Tuhan kami, perlihatkanlah kami kedua jenis makhluk yang telah menyesatkan dan mengakibatkan kami terjerumus ke dalam neraka, yaitu dari jenis jin dan dari jenis manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, yakni kami injak-injak mereka, sekaligus meringankan sedikit panasnya api neraka atas telapak kaki kami, dan supaya keduanya menjadi termasuk kelompok orang-orang yang hina, makhluk yang hina, yang diletakkan di neraka terbawah. Sebagian ulama memahami kata arina, perlihatkan, dalam arti tentukan
Ada juga yang memahaminya dalam arti tunjukkan. Ini karena rupanya para pemimpin mereka itu berada di tempat jauh, yakni di dasar neraka. Neraka yang paling bawah, asfala safilin. Apapun maknanya, yang jelas permintaan ini mengandung makna upaya balas dendam atas upaya para penyesat itu, baik itu dari setan maupun dari jenis manusia. Ayat di atas menunjukkan adanya dua pihak yang menggoda dan merayu untuk menjerumuskan manusia dalam kedurhakaan, yaitu manusia dan jin. Keduanya dinamai setan karena setan adalah makhluk durhaka yang mengajak kepada kedurhakaan, baik manusia maupun jin. Sehingga di dalam surah An-Nas yang sering dan selalu kita baca, sifat setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang selalu membisikkan dalam hati manusia tentang hal-hal yang jelek, minal jinnati wan nas. Yang membisikkan itu bisa dari jenis manusia, bisa jin yang tidak terlihat oleh indera kita maupun yang terlihat dengan jelas dan selalu berinteraksi dengan kita. Dan itu seringkali kita membuktikan betapa manusia, apakah dia kawan kita atau orang lain, yang ngujuk-ngujui, yang selalu membisikkan sesuatu yang tidak baik pada kita. Bahkan bisikan yang tidak baik itu akan terdengar sebagai sebuah bisikan yang indah, sesuatu yang terlihat sangat baik, padahal sebaliknya apa yang dia bisikkan adalah sebuah kemaksiatan, sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Janganlah takut dan janganlah bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan bagi kamu di sana apa saja yang kamu inginkan, dan bagi kamu juga di sana apa yang kamu minta, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan adanya teman-teman bagi para pendurhaka yang menjerumuskan mereka ke akhirat, ke neraka, ayat di atas 30 sampai 32 ini menguraikan lawan mereka, yaitu orang-orang yang beriman
yang konsisten melaksanakan petunjuk keimanannya, yang berupaya untuk mengimplementasikan, membuktikan keimanannya. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang percaya dan mengatakan dengan lidahnya bahwa Tuhan kami hanyalah Allah, mengatakannya sebagai cerminan keimanan, kepercayaan mereka tentang kekuasaan dan kemahaesaan Allah. Kemudian mereka memohon atau bersungguh-sungguh beristiqomah meneguhkan pendirian mereka dengan melaksanakan tuntunannya, maka buat mereka bukan teman-teman buruk yang memperindah keburukan yang menemani mereka, sebagaimana halnya para pendurhaka, tetapi akan turun kepada mereka, yakni akan didatangi, dikunjungi dari waktu ke waktu serta secara bertahap hingga menjelang ajal mereka nanti, yaitu malaikat-malaikat, untuk meneguhkan hati mereka, orang-orang yang beriman dan beristiqomah tadi. Malaikat sambil berkata, janganlah kamu takut menghadapi masa depan, dan janganlah kamu bersedih atas apa yang telah berlalu, dan bergembiralah dengan perolehan surga yang telah dijanjikan Allah melalui Rasul-Nya kepada kamu. Setelah para malaikat itu menenangkan kaum yang beriman, mereka melanjutkan guna menunjukkan hubungan keakraban mereka. Mereka berkata, kamilah atas perintah dan restu Allah yang menjadi pelindung-pelindung kamu, yang sangat dekat kepada kamu dan selalu siap menolong dan membantu kamu dalam kehidupan dunia dan demikian juga di kehidupan akhirat nanti. Dan yakinlah bahwa bagi kamu di sana, yakni di dalam surga, apa yang kamu inginkan dari berbagai kenikmatan apapun, dan bagi kamu juga di sana apa yang kamu minta, itu sebagai hidangan pendahuluan bagi kamu. Ibaratnya ketika kita makan di sebuah jamuan, makan bersama, ada makanan pendahuluan dan ada makanan-makanan yang pokok. Sebenarnya masih sangat banyak anugerah lainnya. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalimat Rabbunallah mengandung pengkhususan sehingga ia diterjemahkan Tuhan kami hanyalah Allah. Pengkhususan itu lahir dari bentuk makrifat, ya, pada kedua kata di atas. Kata istaqomu terambil dari kata koma yang pada mulanya berarti lurus, tidak menceng. Kata ini kemudian dipahami dalam arti konsisten dan setia melaksanakan apa yang diucapkan. Sufyan As-Saqafi bermohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberi jawaban yang menyeluruh tentang Islam sehingga dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Beliau menjawab singkat, Qul amantu billah tsumma istaqamu. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah, konsistenlah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan itu menandai tulusnya hati dan lurusnya keyakinan. Sedang istiqomah, konsistensi menunjukkan benar dan baiknya amal perbuatan.
Huruf sin dan ta pada kata istaqamu dipahami oleh banyak ulama dalam arti kesungguhan. Al-Bikai memahaminya dalam arti permohonan. Konsistensi dalam kepercayaan tentang keesaan Allah serta pengamalan konsekuensinya hingga datangnya ajal memerlukan taufik dan bantuan Allah, pertolongan dan bantuan Allah. Karena itu ayat di atas menggunakan kata summa dan permohonan agar kepercayaan tersebut terus terpelihara, yakni tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menjadikan berhala, malaikat, bintang dan apapun di dunia ini sebagai sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pun tidak dilakukan dengan riya supaya dipuji oleh manusia, supaya dikatakan sebagai orang yang rajin beribadah dan sebagainya. Bahkan selalu beramal sesuai dengan yang diridhoinya dan menjauhi apa yang dilarangnya walau berlangsung dalam waktu yang lama. Sebagian ulama yang lain memahami turunnya malaikat itu terjadi pada saat kiamat, yakni ketika para pendurhaka digiring ke neraka. Kaum mukminin dikunjungi oleh malaikat untuk menyampaikan berita gembira itu. Ini menurut mereka dikuatkan oleh penggalan akhir ayat 30. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Maksudnya telah dijanjikan sewaktu manusia masih hidup di dunia ini. Ada juga yang berpendapat bahwa turunnya malaikat itu terjadi sejak kehidupan di dunia ini hingga menjelang kematiannya. Apalagi ayat di atas menyebut pembelaan dan kedekatan para malaikat dalam kehidupan dunia ini. Kata kuntum telah yang dikaitkan dengan janji surga itu bisa dipahami berfungsi menguatkan janji tersebut. Apalagi bukankah memang Allah telah menjanjikan surga itu melalui Rasul-Nya jauh sebelum turunnya ayat ini. Turunnya malaikat kepada seseorang dalam kehidupan dunianya ditandai dengan terbetiknya dalam hati yang bersangkutan dorongan untuk berbuat baik serta adanya optimisme menyangkut kehidupannya. Ini berbeda dengan peranan setan yang selalu mengajak membisikkan sesuatu yang jelek ya, kepada kedurhakaan dan menanamkan pesimisme dan rasa keputusasaan. Ayat 30-32 itu menyebutkan dua macam pengabulan. Yang pertama dengan menggunakan kalimat apa yang kamu inginkan, dan yang kedua apa yang kamu minta. Yang diinginkan adalah hal-hal yang terhampar dalam kenyataan, dan yang diminta adalah hal-hal yang masih terbetik dalam benak. Demikian Ibnu Asyur membedakannya. Bisa juga yang pertama yang diinginkan dipahami dalam arti pengabulan keinginan syahwat manusia dan tertuju kepada yang bersangkutan, sedang yang kedua yang kamu minta adalah permohonan apapun, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, baik berkaitan dengan keinginan jasmani
maupun keinginan-keinginan yang bersifat rohani. Kata nuzulan digunakan dalam arti hidangan pendahuluan bagi tamu, layaknya hidangan selamat datang. Tentu saja hidangan sesudahnya jauh lebih besar dan lebih nikmat rasanya. Ditutupnya ayat di atas dengan sifat Ghafur untuk mengisyaratkan anugerah Allah kepada mereka, dan bahwa sebenarnya cukup banyak kekurangan dan dosa mereka yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sedang penyebutan kata Rahim mengisyaratkan limpahan rahmat Allah kepada kaum yang beriman. Perlu dicatat bahwa malaikat-malaikat dimaksud bukanlah malaikat pengawas manusia dalam kehidupan dunia ini atau malaikat pembawa rizki, tetapi utusan Allah atau malaikat yang khusus yang ditugaskan Allah untuk menemani orang-orang yang beriman ketika nanti berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman yang selalu ditemani oleh para malaikat ketika berada di surga nanti. Allahumma amin. Ayat berikutnya nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan sehat dan umur panjang kepada kita, sehingga kita terus bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.